Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I say thank you so much for your nice attention. In this good opportunity, I would like to explain about the cooperative principle by Herbert Paul Grice. But before that, let me introduce myself first. My name is Rizky Abitrisya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang cooperative principle. Apa itu cooperative principle? Nah, sebelum mengetahui tentang apa itu cooperative principle, mari mengulas lagi sedikit ya tentang biografi dari Herbert Paul Grice atau seseorang yang mencetuskan prinsip cooperative principle itu tadi. Nah, Herbert Paul Grice ini adalah seorang dosen filsafat bahasa ya di Inggris. Beliau lahir pada tanggal 13 Maret 1913. Dia pernah belajar di kampus seperti Clifton College, ya. Di situ ada juga Corpus Christi College, dan yang terakhir ada juga Oxford University. Dia pernah mengajar di Oxford, ya. Dia juga pernah mengambil gelar profesor di Universitas California, Berkeley. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 28 Agustus 1988 di Berkeley, California. Nah, ketika kita mengetahui biografi singkatnya beliau, jelas bahwa beliau ini bukan orang biasa-biasa saja. Dalam artian, melihat dari track record pendidikannya, beliau adalah orang yang terdidik. Khususnya kaitannya dengan prinsip yang ia namai sebagai the cooperative principle itu tadi. Selanjutnya, teori prinsip kerjasama atau teori the principle cooperative by Herbert Paul Grice. Nah, menurut Grice, prinsip kerjasama, maksudnya dalam arti bahasa Indonesia itu prinsip the cooperative principle itu tadi kita artikan sebagai prinsip kerjasama, yakni yang beliau maksud adalah berikanlah kontribusi Anda dalam percakapan sesuai kebutuhan percakapan yang dimaksud dengan dan tujuan Anda terlibat. Nah, jadi maksudnya beliau itu adalah ya berikanlah kontribusi Anda dalam sebuah percakapan itu ya yang sesuai dengan maksud dan tujuan, seperti itu. Nah, kemudian Herbert Paul Grice ini divides the principles into 4 parts. The first part is maxim of quantity. The second one is maxim of quality. The third one is maxim of relevant or relation. And the fourth one is maxim of manner. Nah, jadi beliau membagi prinsipnya itu tadi menjadi 4 ya. Nah, di situ kita lihat ada maxim of quantity. Apa maksudnya maxim of quantity di situ? Nah, maxim quantity di situ bisa saya jabarkan bahwa berikanlah informasi Anda sesuai kebutuhan dalam rangka tujuan atau maksud pertuturan. Nah, jangan berikan informasi yang sedikit dan jangan pula memberikan yang berlebihan melebihi kebutuhan. Nah, itu maksud dari maxim of quantity. Jadi ketika kita ditanya oleh seseorang, maka berikanlah informasi yang tidak kurang dan tidak lebih. Seperti itu. The second principle is maxim of quality. Nah, maxim of quality di situ adalah intinya bisa saya jabarkan bahwa jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar, atau dalam arti lain, janganlah berbohong. Nah, itulah inti dari maxim of quality. Jadi ketika kita sama ya kasusnya ditanya itu tadi, ketika kita berbohong berarti kita tidak sesuai, maksudnya ujaran yang kita katakan tidak sesuai dengan maxim of quality karena kita berbohong. Nah, jadi ketika kita menjawabnya sesuai, bisa dibuktikan apa yang kita katakan kepada orang lain, nah itu berarti sudah memenuhi maxim of quality. Nah,
Yang ketiga yaitu ada maximum of relevance atau relation. Melihat dari namanya saja sudah jelas ya, berarti ketika kita berbincang-bincang, ya, bercakap-cakap dengan teman atau dengan orang tua dan lain sebagainya dan orang lain yang lain maksudnya. Nah, itu ketika kita mengatakannya relevan sesuai dengan topik, maka hal tersebut memenuhi prinsip maximum of relevance atau maximum of relation. Nah, ketika tidak, berarti ya tidak sesuai dengan prinsip yang ketiga ini. Dan yang terakhir yaitu ada maximum of manner. Sama ya, melihat pengertiannya sudah jelas juga, manner di situ berarti cara. Nah, maka bisa saya jelaskan bahwa maximum of manner itu adalah katakanlah sesuatu yang tidak membingungkan, hindari ungkapan yang tidak jelas, hindari ungkapan yang ambigu. Nah, intinya di situ. Say something that is not confusing, avoid vague expression, and avoid ambiguous expression. Nah, jadi katakanlah sesuatu tersebut dengan jelas, tidak membingungkan. Nah, itu inti dari maximum of manner. Nah, selanjutnya, ketika kita tadi telah mengetahui ya tentang maksim yang harus dipenuhi ketika menginginkan suatu percakapan itu berjalan dengan baik ya, sesuai. Nah, tidak menutup kemungkinan Herbert Paul Grace ini memperkirakan bahwa peraturan tersebut juga sulit untuk dipatuhi oleh seseorang. Oleh karena itu, he divides the violating of maxim into 4 parts again. Jadi dia membagi jenis-jenis pelanggaran maxim, ya, 4 maxim di atas tadi menjadi 4 bagian juga. Nah, the first one is floating the maxim. The second one is violating the maxim. The third one is infringing the maxim. And the last one is opting out the maxim. Nah, mengulas lagi ya tentang apa itu floating the maxim. Nah, floating the maxim ini merupakan pelanggaran yang terjadi ketika penutur tidak mematuhi prinsip kerjasama atau tidak mematuhi prinsip the cooperative principle yang di atas tadi, namun mengharapkan lawan bicaranya untuk memahami makna tersirat dari ujarannya. Nah, itu pengertian dari floating the maxim. Nah, selanjutnya ada violating the maxim. Nah, kalau floating the maxim tadi intinya adalah si penutur mengharapkan lawan bicara untuk memahami makna yang tersirat dari ujarannya. Nah, kalau floating the maxim ini jenis pelanggaran yang memang dilakukan oleh penutur untuk membuat pendengar tidak mengerti apa yang dikatakan oleh penutur. Jadi memang ada unsur kesengajaan untuk membuat pendengar itu tidak paham, seperti itu. Nah, selanjutnya the third one is infringing the maxim. Apa itu infringing the maxim? Infringing the maxim ini adalah jenis pelanggaran ketika seseorang memiliki kekurangan pada kemampuan bahasanya. Nah, ini terbatas memang di mana penutur itu mempunyai keterbatasan dalam kemampuan berbahasa. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu opting out the maxim. Nah, opting out the maxim ini adalah jenis pelanggaran yang terjadi ketika penutur memang harus melakukan pelanggaran karena terikat kode etik, alasan kepatutan atau norma, dan juga bisa jadi tentang masalah hukum. Nah, itu memang tujuannya itu untuk ada sebab-sebab tertentu yang membuat penutur itu harus melanggar ya, opting out itu seperti itu. Nah, langsung saja berikut saya melampirkan beberapa data yang akan saya analisis. Data tersebut berasal dari channel YouTube Malam-Malam Nets dengan judul Double Kill, Dustin Zero Logic X Indra Frimawan Mind Blowing. Nah, perlu kita ketahui bahwa Dustin ya, gambar yang atas itu adalah seorang stand up komedian di mana dia terkenal apa yang dia katakan seringkali membuat penuturnya itu bingung. Nah, padahal dalam acara ini dia mengatakan juga bahwa sejatinya apa yang ia katakan itu bukan
karena unsur kesengajaan di mana dia memang membuat pendengar itu bingung. Namun kenyataannya apa yang dia katakan memang seperti itu. Jadi ada faktor lain yang membuat Dustin ini perkataannya sulit untuk dipahami. Nah, selanjutnya gambar yang bawah itu juga seorang stand up comedian ya yang bernama Indra Frimawan. Bedanya jika Dustin membuat sebuah komedi berdasarkan apa adanya, jadi nggak dibuat-buat ya, maksudnya apa adanya itu. Nah, sedangkan Indra Frimawan ini ketika dia membuat materi tentang stand up comedy memang terstruktur. Jadi dia memang membuatnya benar-benar sesuai dengan teori komedi. Namun seringkali komedi yang ia buat itu tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, itulah kenapa pada judul di atas dikatakan bahwa Indra Frimawan mind blowing. Nah, seperti itu. Langsung saja, fokus materi pada pembahasan kali ini adalah tentang floating the maxim. Nah, ketika tadi di awal saya menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran, ada floating the maxim, violating the maxim, infringing the maxim, dan juga opting out the maxim. Nah, untuk fokus kita pada pembahasan kali ini yakni tentang floating the maxim. Nah, langsung saja contoh di samping. Indra Jegel said, apakah ini panggung pertama kalian berdua dipertemukan? Nah, jadi Indra Jegel ini adalah seorang host yang memimpin jalannya acara malam-malam net itu tadi. Nah, kemudian Dustin Tiffany menjawab, panggung pertama. Tapi untuk yang di backstage kita emang sudah sering ngobrol. Nah, contoh tersebut merupakan bentuk floating maxim of quantity. Kenapa? Karena Dustin ya seharusnya dia cukup menjawab, ya bisa saja ya, iya benar, itu adalah panggung pertama saya. Nah, sebenarnya jawaban seperti itu cukup, namun dia menambahi, tapi untuk yang di backstage kita emang sudah sering ngobrol. Nah, maka we can classify that example is a maxim of quantity because what he said is more than enough. Jadi apa yang dia katakan lebih dari cukup, dan itu pun it's not give it doesn't give tidak memberikan penjelasan yang diperlukan oleh Indra Jegel, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya, Dustin Tiffany berkata, pernah. Kemudian karena dia ini informasi tambahan juga ya, Dustin ini ketika berbicara yang kalimatnya terlalu panjang, seringkali dia batuk seperti itu ya. Nah, oleh karena itu namun pada kali ini sebelum dia mengatakan pernah seperti contoh ini, dia memang mengatakan kalimat yang lumayan panjang sehingga ketika itu dia terbatuk seperti itu ya. Nah, kemudian Indra Jegel tadi dia mengatakan seperti ini. Jadi teman-teman di rumah semua, kalau kita ngobrol ada jeda atau dinamika. Kalau Dustin itu ngobrol, koma titiknya adalah batuk. Jadi kalau dia apa kabar? Nah, itulah adalah komanya. Nah, contoh di samping merupakan bentuk dari floating maxim of quality. Kenapa kok saya mengatakan maxim of quality? Karena apa yang dikatakan oleh Indra Jegel is not true. Jadi apa yang dikatakan Indra Jegel itu tidak benar, melainkan hanyalah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja. Jadi bisa jadi ketika Dustin ini mengatakan kalimat yang begitu panjang, bisa jadi dia batuk dan bisa jadi enggak. Nah, seperti itu. Jadi pernyataan Indra Jegel tidak bisa dibuktikan secara empiris seperti itu ya, karena memang proses batuknya Dustin juga tidak terduga seperti itu. Maka contoh di samping itu we can classify the example into a floating maxim of quality, yaitu pelanggaran yang melanggar maxim of quality. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya yaitu Dustin Tiffany mengatakan, kagak lah kalau koma lurus gitu ya.
Nah, Oki Rengga ini juga seorang host yang juga memimpin di acara malam-malam tersebut. Jadi acara tersebut dipimpin oleh Indra Jegel dan juga Oki Rengga. Nah, dia mengatakan, koma kok lurus sih, Tin? Koma kok lurus sih, Dustin? Nah, seperti itu. Nah, contoh di samping merupakan bentuk dari floating maxim of manner. Maksudnya seperti apa? Jadi apa yang dikatakan oleh Dustin, ya, itu sangatlah membingungkan. Koma kok lurus? Nah, seperti itu. Bukankah yang lurus itu garis semisal? Nah, maka pelanggaran di samping bisa we can classify that into floating maxim of manner, seperti itu. Nah, contoh yang terakhir yaitu tentang Dustin Tiffany dan juga Indra Frimawan. Nah, Dustin mengatakan, cuma kalau di aplikasi, seperti tadi yang saya katakan bahwa Dustin itu tidak terduga-duga ketika dia batuk, entah itu mengatakan kalimat yang panjang ataupun tidak. Selanjutnya kalau diaplikasikan ke dalam reel bakalan ngeluarin inner beauty. Menurut gue inner beauty gitu sih. Nah, kemudian Indra Frimawan menjawab menimpali pernyataan Dustin di atas. Reel Instagram kan. Nah, contoh di samping merupakan bentuk dari a floating maxim of relation atau relevant. Kenapa? Karena kata real yang dimaksud oleh Dustin itu bukan real ini apa namanya fitur yang ada di Instagram, melainkan real yang berarti nyata. Nah, seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Indra Frimawan, ya, bukan yang dikatakan Dustin, ya, berarti contohnya itu masuk maksudnya untuk perkataan ujaran Indra Frimawan. Jadi apa yang telah dikatakan oleh Indra Frimawan tersebut merupakan contoh ujaran floating maxim of relation atau relevan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. If any mistakes, please forgive me, and as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.